Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PAI kelas 11 dengan bab khutbah tabligh, khutbah dakwah dan tabligh. Ya, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah sosok dai mubalighah, termasuk diantaranya mungkin sudah mengenal siapa beliau yang seringkali menghiasi layar kaca atau media internet dan sebagainya. Yang ini adalah Kiai Dr. Junjunaidi DMAG, kemudian ini Prof. Haji Danjarin Umar, dan satu lagi Mama Dedeh. Beliau sering mengisi di beberapa siaran televisi, diantaranya Damai Indonesiaku, kemudian Prof. Najarin Umar pada siaran Usman Rohani yaitu di Metro TV, dan Mama Dedeh di Indosiar. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan pengertian khutbah tabligh dan dakwah, membedakan antara khutbah tabligh dan dakwah, menyebutkan langkah-langkah khutbah tabligh dan dakwah, menyebutkan macam-macam dakwah, serta mempraktikkan khutbah tabligh dan dakwah. Nah, ini adalah dalil nakli tentang kewajiban kita menyampaikan untuk menyampaikan sesuatu, yaitu surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian termin etimologi atau lugotan secara bahasa, pengertian khutbah dakwah tabligh. Khutbah berasal dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, artinya berpidato atau ceramah. Kemudian dakwah berasal dari bahasa Arab juga da'a yad'u da'watan, artinya menyeru atau mengajak. Selanjutnya tabligh berasal dari bahasa Arab juga ballagha yuballighu tablighon, artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah berpidato di atas mimbar untuk tujuan menyampaikan pesan atau ajakan kepada hadirin para jamaah sesuai ketentuan syarat dan rukunnya. Sedangkan dakwah adalah kegiatan mengajak supaya mentaati, mengikuti, dan melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar. Selanjutnya, tabligh adalah kegiatan yang menyampaikan pesan agama Islam di depan khalayak sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah dalil dari khutbah dakwah dan tabligh. Untuk khutbah, perhatikan hadis riwayat Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya dengan berdiri pada hari Jumat. Untuk dakwah, dalilnya yang tadi dibacakan Quran surat Al-Imran ayat 104. Sedangkan untuk tabligh yaitu surat An-Nahl ayat 125. Taatilah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan berhati-hatilah. Lalu seandainya kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa tugas Rasul atas kalian hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Selanjutnya adalah persamaan khutbah, dakwah, dan tabligh.
Nah, dilihat dari fungsinya, sama-sama mengingatkan umat untuk bertakwa dan taat kepada Allah, memberi peringatan dan kabar gembira, kemudian media pemersatu umat Islam. Selanjutnya adalah langkah-langkah khutbah dakwah dan tabligh: menentukan tema pokok, menetapkan judul, membuat peta konsep, membuat uraian materi, dan menyimpulkan. Artinya di sini kita harus menentukan tema pokoknya apa. Misalkan sekarang di bulan Maulid Nabi, berarti tema pokoknya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian menetapkan judulnya, bagaimana peta konsepnya, membuat uraian materi. Kita juga menyiapkan dalil naqli Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya. Terakhir menyimpulkan. Sedangkan untuk rukun khutbah, yaitu memuji Allah, pada khutbah ini kita misalkan innal hamdalillah atau alhamdulillah, itu seperti itu, memuji Allah. Kemudian membaca syahadat, ya jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, atau asyhadu anna Muhammad abdu wa rasul. Kemudian bersolawat, jelas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berwasiat takwa, misalkan usikum wa nafsi wa iya bittaqallah. Kemudian membaca Al-Quran, diantaranya misalkan qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kemudian ayat apa, tentang apa misalkan. Yang terakhir mendoakan kaum muslimin. Kita sekarang mendengar misalkan khotib Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat atau wal muslimina wal muslimat, ya. Itu rukun khutbah. Sedangkan ada tambahan untuk sholat id, itu diawali dengan takbir. Khutbah pertama 9 kali dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Sedangkan untuk sholat istisqa diawali dengan istighfar, misalkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, kemudian membaca doa istisqa. Hukum mendengarkan khutbah adalah wajib. Sedangkan dakwah itu ada beberapa hal poinnya. Ada dakwah bilisan maqal atau verbal, dengan lisan, artinya menyampaikan sesuatu, mempresentasikan sesuatu langsung, ya. Bilisan hal itu non verbal, dengan tindakan atau perilaku, keteladanan. Kemudian at-tadwin, dengan tulisan. Ya, yang jelas di sini dakwah lebih luas jangkauannya. Kemudian bil hikmah wa izatil hasanah jadilhum billati ahsan. Ujung-ujungnya ini menjadikan sebuah ujangan, peringatan yang baik, ya. Selanjutnya media dakwah, yaitu sangat luas, bisa kitab atau buku seperti sejarah Rasul, para sahabat, para tabi'in, yang buku-bukunya tersedia di perpustakaan atau di tempat-tempat yang lain. Media dakwah juga bisa seperti televisi, radio. Kalau sekarang tambah ada internet, ya, tayangan di YouTube dan sebagainya. Kemudian poster, stiker, bahkan sekarang spanduk banyak, ya, menerangkan tentang media dakwah. Itu yang bisa disampaikan. Yang jelas sekali lagi, untuk dakwah ini, untuk khutbah tabligh dan dakwah ini, betul-betul kita semuanya harus bisa memahami pengertian, definisi antara dakwah, khutbah, dakwah dan tabligh. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.